Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengenalan pasar modal. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu pasar modal itu apa. Jadi pasar modal itu gabungan dari pasar dan modal. Pasar sendiri secara arti sempit tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Pasar juga diartikan sebagai tempat pertemuan dari orang yang membutuhkan komoditas tertentu kepada orang yang memiliki komoditas tertentu untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Kemudian dalam arti luas, pasar dapat diartikan sebagai media untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, modal dalam KBBI adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Harta benda, baik uang, barang, dan sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu. Uang menambah kekayaan dan sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan pasar modal merupakan pasar yang mentransaksikan berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang atau debt maupun permodalan atau equity. Jadi secara singkat atau gamblang kita bisa mengartikan pasar modal adalah tempat bertemunya para surplus unit dengan defisit unit, atau orang yang mempunyai kelebihan dana dan orang yang mempunyai kekurangan dana. Kemudian kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan. Jadi di sini pasar modal merupakan tempat bertemunya antara surplus income unit dengan defisit income unit. Jadi dari surplus income unit ini bisa dari rumah tangga, bisnis, government, dan dari asing. Begitu juga dengan defisit income unitnya. Jadi dalam pasar modal ini mereka bisa bertemu secara langsung maupun indirect. Jadi bisa melalui financial intermediary. Jadi kalau misalnya di pasar modal bisa langsung bertemu dengan membeli langsung, dan bisa juga melalui bank ataukah melalui lembaga-lembaga intermediari lainnya. Selanjutnya di pasar modal itu ada namanya pasar primer dan pasar sekunder. Jadi yang pertama pasar primer atau pasar perdana adalah pasar di mana penerbitan efek yang baru dilakukan oleh penerbit atau emiten, seperti perusahaan atau pemerintah kepada investor atau kreditur pertama. Transaksi penerbitan efek ini sering disebut dengan IPO atau Initial Public Offering dan dilakukan melalui perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi efek. Kemudian pasar primer ini dapat dianalogikan seperti penjualan barang baru yang belum dijual bebas secara umum. Kemudian yang kedua adanya pasar sekunder, di mana pasar yang diperdagangkan efek setelah efek tersebut ditawarkan di pasar primer. Pasar sekunder dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi jual beli efek dari investor beli dan investor jual. Jadi kalau misalnya kita menjadi investor, maka kita akan bertransaksi di pasar sekunder. Jadi ini adalah tabel perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Dari elemennya ada 7. Yang pertama adalah pembeli pada pasar primer adalah investor, sedangkan pada pasar sekunder adalah investor beli. Penjual pada pasar primer adalah emiten atau penerbit. Pada pasar sekunder adalah investor jual. Waktu transaksinya di pasar primer terbatas, sedangkan pasar sekunder tidak terbatas. Tempat transaksinya pasar primer di luar bursa, sedangkan pasar sekunder di bursa. Wakil perusahaan efeknya pada pasar primer penjamin emisi efek, sedangkan pada pasar sekunder perantara perdagangan efek. Kemudian metode transaksinya kalau pada pasar primer tersebut penjatahan atau book building, sedangkan pada pasar sekunder continuous action. Kemudian harga pada pasar primer itu IPO price atau harga pertama, kemudian pada pasar sekunder itu listing price, harga pencatatan perdana. Selanjutnya ada fungsi dan peran pasar modal. Jadi fungsi dan peran pasar modal di sini dia itu sebagai tempat bertemunya defisit unit dengan surplus unit, baik dia defisit unitnya dari individu, bisnis, dan government.
Kemudian juga di sini berperan bagaimana adanya capital market tersebut bisa menjadi aktivitas investasi, wealth management, dan financial advisor. Kemudian dalam capital market tersebut adanya produk seperti equity modal, bond, dan derivatif. Kemudian di sini governance-nya di sini adalah pemerintahnya. Di situ adanya securities law, guidelines, dan trading regulation. Jadi dalam capital market tersebut ada peran pemerintah di situ, yaitu sebagaimana tentang peraturan sekuritas, adanya bagaimana panduannya dan bagaimana regulasi atau peraturan tentang tradingnya. Sedangkan infrastrukturnya di situ adanya investment bank-nya. Selanjutnya adanya manfaat pasar modal di sini, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sumber pembiayaan, di mana orang yang defisit unit tersebut bisa mendapatkan sumber pendanaan dengan adanya pasar modal atau di pasar modal. Kemudian yang kedua, wahana atau sarana investasi. Dengan adanya pasar modal merupakan tempat berinvestasi atau sarana seseorang untuk berinvestasi. Yang ketiga adalah penyebaran kepemilikan perusahaan. Dengan adanya pasar modal, dengan terjadi IPO kan, di go public kan perusahaan tersebut, jadi dengan adanya pasar modal juga kepemilikan perusahaan tersebut bisa menyebar. Yang keempat adalah lapangan pekerjaan. Jadi dengan adanya pasar modal merupakan sebuah lapangan pekerjaan seperti investor, trader, kemudian WPPE dan yang lainnya. Yang kelima adalah keterbukaan dan profesionalisme. Dengan adanya pasar modal di situ bisa adanya keterbukaan berapa sih harga saham tersebut, bagaimana fundamentalnya dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini ada sejarah pasar modal Indonesia. Yang pertama pada tahun 1912 berdirinya Vereniging voor de Effectenhandel oleh Belanda di Batavia untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sempat ditutup pada 1914 karena Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada 1918. Selanjutnya pada tahun 1925, perkembangan pasar modal di Batavia sangat pesat sehingga didirikan lagi bursa di Surabaya dan Semarang. Namun karena resesi ekonomi, terjadinya Perang Dunia II dan penjajahan Jepang membuat bursa Semarang dan Surabaya ditutup pada tahun 1929 dan Jakarta pada tahun 1940. Kemudian pada tahun 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali dan operasionalnya dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan bank negara, swasta, dan pialang efek. Kemudian pada tahun 1977 sampai 1987, perkembangan pasar modal mengalami kelesuan kembali karena disebabkan oleh prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga, dan lain sebagainya. PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatat dalam saham Bursa Efek Jakarta pada waktu itu. Kemudian pada 1987 sampai 1988, pasar modal mulai bergairah kembali karena telah munculnya paket kebijaksanaan pada tahun 1978 dan 1988 yang menyederhanakan syarat emisi saham dan obligasi, menghapus pungutan, menghapus batasan fluktuasi saham, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal. Selanjutnya pada 1989 sampai 1992, tercatatnya 37 perusahaan go public pada 1989. Pada periode tersebut berdirinya PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa. Kemudian pada tahun 1995 adanya sistem JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Memulai perdana perdagangan secara otomatis dan tanpa bukti fisik. Bursa Paralel Indonesia dan Bursa Efek Surabaya melakukan merger. Kemudian pada 2007 sampai 2008, Bursa Efek Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir 2007 dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia sampai sekarang. Jadi dalam pasar modal ada para pelaku pasar modal. Di sini ada yang pertama adalah ada OJK,
sebagai pengawas, kemudian ada SRO dan pelaku lembaga dan profesi penunjangnya. Dari SRO sendiri ada BEI, Bursa Efek Indonesia, ada KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, ada KSI, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian ada perusahaan efek, ada lembaga penunjangnya, ada profesi penunjang, ada pemodal, ada penilai efek. Jadi dari perusahaan efek ada penjamin emisi, perantara perdagangan efek, ada manajer investasi. Kemudian dari lembaga penunjangnya ada kustodian, badan administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek. Dan profesi penunjangnya ada akuntan, ada konsultan hukum, ada penilai, ada notaris. Pemodalnya ada emiten, reksadana, dan penilai harga efek ada perlindungan dana pemodal. Sekian, semoga dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.